Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datin Oktaviani selaku moderator dari kelompok 9. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pemateri pertama ada Enes Francisca, pemateri kedua ada Afi Rohmatika, pemateri ketiga saya sendiri Datin Oktaviani, dan pemateri keempat yaitu Rani. Langsung saja ke pemaparan materi. Perkenalkan, nama saya Ines Francisca. Saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Kurikulum 13 kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kompetensi dasar IPS, mencari bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, membuat laporan tentang interaksi manusia dan lingkungan. Pemetaan IIS terhadap materi interaksi manusia dengan lingkungannya. Dilihat dari segi sosiologinya, perilaku sosial antara individu dengan individu atau dengan kelompok saling berinteraksi di lingkungannya. Kemudian dilihat dari segi geografinya, lokasi atau tempat tinggal manusia sesuai dengan lingkungannya. Terus dilihat dari antropologinya, kebudayaan di antara manusia dari perilaku, adat, dan keanekaragaman lainnya. Yang terakhir dilihat dari psikologinya, perilaku atau emosional manusia yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Afi Rohmatika Pojia. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi manusia dengan lingkungan hidup dan manusia dan lingkungan hidup. Langsung saja, korelasi manusia dengan lingkungan hidup. Korelasi yaitu hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Ada beberapa definisi tentang ekologi. Pertama, ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, ekologi adalah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Yang ketiga, ekologi adalah biologi lingkungan. Yang keempat, menurut pandangan antroposentris, pandangan lebih jauhnya adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari timbal balik alam semesta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Dengan sudut pandang ini, dapat diambil pengertian ekologi untuk membahas kajian manusia dengan lingkungannya menggunakan pendekatan antroposentrik. Manusia dan lingkungan hidup. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan apabila tidak ada lingkungan. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama unsur hayati atau biotik. Lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang kedua, unsur sosial budaya. Lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk hidup. Yang ketiga, unsur fisik atau abiotik. Lingkungan hidup yang terdiri dari benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan yang lainnya. Saya Datin Oktaviani akan memaparkan materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup biotik dan tak hidup abiotik yang terjadi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari
tinggal di daerah rawan bencana alam. Interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Perkenalkan, nama saya Rani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya, maka terjadilah apa yang dinamakan proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini dinamakan sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.